Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Jannah, Prodi PBSI, semester 7 dengan NPM 22882011A 226248. Yang terhormat Bapak dosen seminar sastra, yaitu Bapak Zufrufin, serta teman-teman kelas 7A yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Karakteristik Kalimat Tanya Tingkat Tutur Rendah Bahasa Madura Dialek Kangean di Desa Pabian, Kecamatan Arjasa. Latar belakang masalah. Kalimat tanya berfungsi menanyakan sesuatu menurut ramalan 2005. Di samping itu, terdapat kalimat tanya yang memerlukan jawaban yang memberikan penjelasan. Kalimat tanya golongan ini ditandai oleh adanya kata tanya yang bersifat menggantikan kata. Kalimat tanya biasanya digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sesuatu menurut Miftah dan Sakura 2014. Secara formal, kalimat ini ditandai oleh kehadiran kata tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Bahasa Madura memerlukan salah satu bahasa daerah besar di Indonesia yang memiliki jumlah penutur luas dan variasi dialek yang beragam. Salah satunya yang memiliki keunikan tersendiri adalah dialek Kangean. Rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada dua rumusan masalah. Rumusan masalah umum dan rumusan masalah khusus. Yang pertama, rumusan masalah umum. Bagaimana karakteristik kalimat tanya tingkat tutur rendah bahasa Madura dialek Kangean. Yang kedua, rumusan masalah khusus. Bagaimanakah karakteristik kalimat tanya untuk menanyakan hal atau benda. Yang kedua, bagaimanakah karakteristik kalimat tanya untuk menanyakan tempat. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada dua tujuan penelitian, umum dan tujuan penelitian khusus. Yang pertama, tujuan penelitian umum mendeskripsikan karakteristik kalimat tanya tingkat tutur rendah bahasa Madura dialek Kangean yang digunakan oleh masyarakat Desa Pabian dalam komunikasi sehari-hari. Yang kedua, tujuan penelitian khusus. Yang pertama, untuk mendeskripsikan karakteristik kalimat tanya yang menanyakan hal atau informasi umum dalam bahasa Madura dialek Kangean. Yang kedua, mendeskripsikan karakteristik kalimat tanya yang menanyakan tempat dalam bahasa Madura dialek Kangean. Selanjutnya, manfaat penelitian ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu linguistik, khususnya dalam bidang sintaksis, bahasa daerah, dan menambah kajian kebahasaan mengenai struktur kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Dalam bahasa Madura dialek Kangean yang masih belum banyak diteliti dan akan menjadi sumber rujukan selanjutnya yang berkaitan dengan sintaksis bahasa daerah atau dialek lokal dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian linguistik khususnya dalam bidang sintaksis bahasa daerah, terutama mengenai kalimat tanya tingkat tutur rendah dalam bahasa Madura dialek Kangean. Selanjutnya, manfaat praktis. Manfaat praktis memberikan gambaran yang jelas mengenai karakteristik kalimat tanya tingkat tutur rendah bahasa Madura dialek Kangean yang digunakan oleh masyarakat Desa Pabian. Memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Pabian dalam meningkatkan kesadaran dan kekayaan dalam keunikan bahasa daerah yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama, karakteristik kalimat tanya ini berfungsi untuk menanyakan sesuatu menurut ramalan 2005. Yang kedua, bahasa Madura dialek Kangean dituturkan di wilayah Pulau Kangean sebagai besar masyarakatnya. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. Kalimat tanya atau kalimat interrogatif adalah jenis kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu menurut ramalan 2005 halaman 28. Dalam konteks bahasa Madura, kalimat interrogatif memiliki ciri khas pada variasi bentuk sesuai tingkat tutur. Misalnya, berapa atau berempa yang berubah menjadi sanapa dalam tingkat tutur tertentu menurut Budiono 2016. Sintaksis cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktural kata, frasa, klausa, dan kalimat, memberikan pemahaman dalam tentang pembentukan kalimat dan jenis-jenisnya, termasuk kalimat deklaratif dan interrogatif.
Selanjutnya, penelitian yang relevan. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kalimat tanya tidak selalu bermakna literal, melainkan dapat mengandung fungsi pragmatis tertentu bergantung pada konteks tuturan. Menurut Rangkuti dan kawan-kawan 2024. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji kalimat tanya tingkat tutur rendah dalam bahasa Madura dialek Kangian masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada objek kajian dan fokus analisisnya. Selanjutnya, kerangka berpikir. Yang pertama, karakteristik kalimat tanya tingkat tutur rendah bahasa Madura dialek Kangian di Desa Pabian, Kecamatan Arjasa. Terus lanjut ke fokus penelitian. Fokus penelitiannya karakteristik kalimat tanya bahasa Madura dialek Kangian. Dan teorinya sintaksis menggunakan metode kualitatif objeknya Kangian. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan mendeskripsikan bentuk serta struktur kalimat tanya dalam bahasa Madura dialek Kangian berdasarkan kajian sintaksis. Jenis penelitian ini, kalimat tanya dialek Kangian. Lokasi penelitian ini di Desa Pabian, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumeneb, yang terletak di wilayah Kepulauan Kangian. Lokasi ini dipilih karena merupakan daerah yang masyarakatnya masih aktif menggunakan bahasa Madura dialek Kangian dalam kehidupan sehari-hari. Objek penelitiannya adalah struktur sintaksis kalimat tanya yang digunakan dalam interaksi masyarakat di Desa Pabian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Pabian, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumeneb. Lokasi ini dipilih karena masyarakatnya masih aktif menggunakan bahasa Madura dialek Kangian. Waktu penelitian disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data di lapangan. Sumber data. Data penelitian ini berupa tuturan lisan yang mengandung kalimat tanya tingkat tutur rendah dalam bahasa Madura dialek Kangian. Sumber data adalah masyarakat Desa Pabian yang menggunakan bahasa Madura dialek Kangian dalam komunikasi sehari-hari. Selanjutnya, pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Teknik observasi pentingnya mengamati penggunaan bahasa dalam interaksi sehari-hari masyarakat. Yang kedua, simak dan catat. Teknik simak dan catat yaitu menyimak tuturan penutur dan mencatat kalimat tanya yang muncul. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi adalah bagian dari upaya untuk memperoleh data berupa catatan yang ada di Desa Pabian dan merekam untuk memperoleh data lisan secara akurat dan autentik. Selanjutnya, analisis data. Yang pertama, transkrip data, mengubah tuturan lisan ke dalam bentuk tulisan. Yang kedua, mengelompokkan kalimat tanya berdasarkan jenis informasi yang ada. Yang ketiga, analisis sintaksis, mengkaji bentuk dan struktur kata tanya tingkat tutur rendah. Demikian pemaparan proposal penelitian ini. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kajian bahasa daerah, khususnya bahasa Madura dialek Kangian. Atas perhatiannya Bapak Ibu dosen mata kuliah seminar bahasa, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.